Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang kita sampai pada Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7 mengenai murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, di dalam bahasa Yunani, kata murah hati di sini elemones, yang berarti merciful. Ya. Elemones yang berarti merciful. Di dalam bahasa asli Alkitab, kita menemukan banyak kata yang diterjemahkan murah hati. Kalau di Perjanjian Lama ada kata chesed, anawa, noam. Saudaraku sekalian, kalau di Perjanjian Baru ada kata selain elemones, ada kata kristotes, haplotes, epikeia, agatos. Nah, saudaraku sekalian, kata elimones ini luar biasa. Sebab kata elimones ini berarti sebenarnya kebaikan hati. Saya tidak membahas satu persatu secara etimologi kata murah hati dalam bahasa aslinya. Tetapi saya hanya mau menekankan bahwa murah hati atau elemones di dalam teks ini itu berarti kebaikan hati. Kebaikan hati menunjuk kepada ketidaktegaan terhadap orang yang menderita. Ketidaktegaan. Ini berarti orang-orang yang murah hati, saudara, pasti tidak menginginkan penderitaan orang lain. Orang yang memiliki keterbebanan terhadap penderitaan orang lain, ya, tidak akan ia melukai orang lain, ya. Ia bisa rela dilukai, tetapi tidak akan melukai orang lain. Ya saudara, ketidaktegaan melihat penderitaan orang lain. Orang-orang yang memiliki elemones ini, orang-orang yang pasti tidak mungkin tidak mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Oh, jauh dari sikap pendendam, jauh dari sikap membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, jauh. Orang-orang yang memiliki kebaikan hati ini, orang yang pasti akan rela berbagi apa yang ada padanya untuk orang lain. Dan itu bukan karena perintah, bukan karena hukum, ya, tetapi menjadi keberadaannya, not just to do but to be, menjadi keberadaannya, saudara, ya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya menangkap, saudaraku sekalian, satu kebenaran bahwa orang yang makin menjadi serupa dengan Yesus, orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, itu akan pasti memiliki kemurahan hati ini. Ya saudara. Dan ini menjadi ciri dari kehidupan seseorang yang benar-benar mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Keterbebanan terhadap penderitaan orang lain.
Sebenarnya bukan hanya orang Kristen yang memiliki kemurahan hati, saudara. Orang non-Kristen pun juga bisa memiliki kemurahan hati. Sebentar akan saya jelaskan beda tipisnya antara orang yang ada di dalam Tuhan Yesus yang memiliki kemurahan hati di dalam Tuhan dan orang-orang yang di luar orang percaya yang memiliki kemurahan hati. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Tuhan menyukai orang-orang yang murah hati. Tuhan menganugerahi orang-orang yang murah hati. Seperti di Matius pasal 25, saudaraku. Ketika suatu hari di penghakiman ada orang-orang yang telah menunjukkan belas kasihannya terhadap sesamanya. Tuhan memperhitungkan perbuatan orang itu seakan-akan ditujukan bagi dirinya. Jangan anggap sepele hal ini. Jangan anggap remeh, saudara. Kalau Tuhan bisa seakan-akan menyamakan diri sebagai objek orang-orang yang menerima kemurahan hati, kebaikan, ini hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Sebab sebaliknya betapa marah dan murkanya Tuhan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kebaikan hati terhadap sesama. Ya, di Injil Matius pasal 25. Apa yang kau lakukan terhadap saudaramu yang membutuhkan pertolongan, saudaramu yang hina, itu perbuatanmu terhadap diriku. Di situ tidak ada loh unsur iman dalam arti keyakinan di dalam pikiran, tetapi yang ada tindakan konkret di mana seseorang mengurangi beban penderitaan orang lain. Ketika aku lapar, memberikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ketika aku bertelanjang, kau memberikan aku pakaian, dan seterusnya. Tapi kepada mereka yang tidak memperlakukan sesamanya yang membutuhkan pertolongan, Tuhan berkata, ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Ketika aku bertelanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian, dan seterusnya. Dan Tuhan mengakhiri dengan pernyataan, enyahlah daripadaku kamu, pembuat kejahatan. Jadi ini bukan ditujukan untuk orang Kristen, karena orang-orang yang berbuat kebaikan kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongan itu berkata kepada Tuhan, kapan kami melihat Tuhan itu lapar, bertelanjang, dan seterusnya? Kapan? Nah, ini pasti orang yang tidak pernah membaca Alkitab, tidak tahu Alkitab. Kalau orang tahu Alkitab, ya pasti sudah tahu bahwa perbuatan baik kita, kebaikan hati kita kepada orang itu, saudaraku, itu ditujukan untuk Tuhan. Nah, saudara melihat orang-orang itu melakukan dengan motif yang tulus, ya, bukan karena cari muka, ya. Dia berbuat baik saja sesuai dengan dorongan hatinya, dorongan kebaikannya. Ada orang-orang kaya yang orang-orang berduit yang diminta oleh pejabat tinggi membantu bencana alam di tempat ya, bencana alam di tempat orang-orang kaya itu mau membantu. Kalau perlu dia bisa memberi sebanyak-banyaknya. Kalau hanya ratusan juta, dia merasa belum menjadi someone. Dia bisa membantu dalam jumlah miliar. Ya. Demi pejabat tersebut. Tapi coba terhadap pembantu rumah tangganya yang sakit,
dia bawa pulang, mau mati saja di kampung sana, ya. Tidak ada pesangon, ya gaji ya diberikan apa adanya. Anda tahu orang-orang seperti ini banyak, ya. Bisa membuat foundation, yayasan-yayasan, amal, ya saudara. Tetapi bisa menebangi hutan dan membiarkan banjir sehingga masyarakat setempat menderita atau sengsara. Dan tidak menanam kembali misalnya. Nah, orang-orang kaya yang membuat foundation, yang mengeruk mineral, minyak di daerah-daerah tertentu, sementara penduduk setempat yang mestinya menjadi ahli waris kekayaan itu tidak dapat apa-apa. Tetapi dia bisa saja membuat amal, foundation, yayasan amal dan lain-lain. Wah, ini jahat, saudara. Ini seperti serigala berbulu domba, ya. Wujudnya manusia, ya, dalamnya binatang. Nah, kalau orang yang ditulis di Matius pasal 25, ya, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang itu berkata, orang-orang benar itu akan menjawab. Dikatakan orang benar di sini. Tidak disebut apakah dia orang Kristen atau bukan, ya. Dan saya sudah jelaskan tadi, ini bukan orang Kristen. Dia menjawab, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara kami mengunjungi engkau? Dan raja itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, Tuhan menghargai, ya, orang-orang yang memperlakukan sesamanya demikian, ya. Tuhan mengatakan, apa bedanya kamu dengan mereka yang berbuat baik supaya mendapatkan balasan? Apabila engkau mengadakan perjamuan, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudara atau kaum keluargamu atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalas dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi adakan perjamuan untuk orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, dan engkau berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi orang yang berbuat kebaikan kepada orang-orang yang disebut Tuhan salah seorang saudara yang hina itu orang-orang yang berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Orang-orang itu tidak bisa membalas kebaikannya. Orang penjara, orang cacat dan lain-lainnya, orang hina itu. Dan bukan karena dilihat petinggi pejabat untuk dapat muka. Tadi sudah saya katakan, kalau pejabat tinggi diminta untuk memberikan sumbangan, ya, apalagi kalau lewat sebuah pertemuan amal gitu, malam dana, fundraising, lalu di situ hadir menteri, hadir pejabat tinggi, wah orang-orang kaya angkat tangan, saya bantu.
10 miliar. Wah, saya yang lain 300 miliar. Waduh, hebat ya. Tetapi apakah dia memikirkan nasib orang karena orang itu, atau karena karena itu dilihat orang. Jadi sebenarnya orang-orang itu juga menjual orang miskin. Dan kalau di lingkungan gereja itu bisa terjadi begitu. Orang-orang membuka yayasan karena mau menjual orang miskin. Saya setuju pelayanan untuk orang-orang miskin, untuk orang gelandangan, orang gila, dan lain-lain. Tapi jangan itu dilakukan untuk jadi komoditas. Nih kita buka yatim piatu, ini kita bikin yayasan panti jompo, ini kita menolong orang-orang miskin pinggir jalan, pemulung atau orang-orang gila. Ya karena memang dia tidak punya lahan pelayanan, ya bagaimana dia bisa eksis dalam pelayanan. Dan saya sudah membuktikan adanya yayasan-yayasan yang membuat kegiatan sosial atau amal itu supaya dia kecepretan atau kebagian. Pernah terjadi di satu yayasan ya saudaraku, orang-orang datang memberikan bantuan ya kepada anak-anak, dibagi. Begitu si pemberi hadiah itu ya, donatur itu pulang, itu hadiahnya dikumpulin lagi oleh pimpinan yayasan, diambil lagi lalu baru dibagi, tapi tidak sebanyak yang sudah diberikan. Itu saya sudah melihat sendiri. Hati-hati saudara, gereja pun juga bisa menjadi tempat di mana pelayanan pekerjaan Tuhan bisa dijual jadi komoditas. Orang seperti saya itu bisa dan berpotensi memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan saya pribadi sangat besar. Tapi kita memilih tidak, jangan. Semua kita akan telanjang di hadapan Tuhan. Mengerikan kalau kita berbuat itu saudaraku. Kita yang mestinya harus membuka diri dan berkata, Tuhan, apakah ada bagian dalam hidupku atau sesuatu dalam hidupku yang belum kuserahkan. Jangan karena pendeta jadi merasa berat dilayani tapi tidak berat memberi, tidak merasa bertanggung jawab memberi. Ya tentu saya sudah belajar bertahun-tahun hal ini dan melalui proses jatuh bangun. Tapi sekarang ya kita sudah mengerti. Kita mau mengakhiri hidup dengan baik, finishing well ya. Jangankan sebagian uangku, kalau nyawaku boleh diambil, jantungku boleh diambil, ku belah dadaku, ku ambil jantungku, ku masukkan kantong kolektor. Masa Pak? Ya nanti kita tunggu ya. Di kekekalan di pengadilan akan terlihat seberapa kita benar-benar memiliki kerelaan untuk memberikan hidup kita bagi orang lain, saudaraku ya. Kita akan bisa melihat nanti, saudaraku. Kembali kepada tadi kepada orang-orang yang di Matius pasal 25 ya saudaraku, bagaimana mereka melakukan sesuatu bukan karena dilihat orang, bukan karena orang mau membalas kebaikannya, tetapi memang dorongan naluriahnya. Dan orang-orang seperti ini bisa kita temukan di luar gereja loh. Dan yang saya pahami dari kebenaran yang saya pelajari, mereka bisa masuk dunia yang akan datang. Karena mereka tidak mengenal Injil dan memang bukan umat pilihan. Kalau umat pilihan itu standarnya kan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Mereka standarnya tidak melukai orang, tidak menyakiti sesama, mengasihi sesama. Ya. Lalu orang berkata, jadi Pak ada keselamatan di luar Kristus? Saya jawab tidak ada. Jadi jangan fitnah saya, tolong ya. Seperti yang di media sosial itu gencar,
Erastus mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Keselamatan di luar Kristus itu tidak ada. Keselamatan itu hanya dalam Kristus. Maksudnya Yesus mati untuk semua orang. Dengan kematian Yesus di kayu salib maka ada penghakiman. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib itu tidak perlu ada penghakiman. Oh, semua manusia telah jatuh dalam dosa, semua masuk neraka, tidak perlu dihakimi. Tapi dengan Yesus mati di kayu salib, ia memikul semua dosa manusia. Ada orang-orang yang tidak membahayakan sesamanya, orang yang tidak akan melukai sesamanya. Orang-orang baik ini, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil karena memang bukan umat pilihan, mereka bisa masuk dunia akan datang, saudaraku. Beda dengan anak Allah yang harus memiliki standar, kalau konteks kita hari ini, standar kemurahan hati Allah. Nah, itu menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan bersama-sama Yesus. Jadi kalau orang berbuat baik itu belum tentu juga masuk surga, karena melihat motifnya dan lain-lain. Orang yang murah hati, kalau motifnya salah juga belum tentu masuk surga. Tapi kalau orang pelit sudah pasti masuk neraka. Nah, kalau orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran, yang pengertiannya itu dangkal, ya, karena ya ajaran yang tidak benar sesuai, yang tidak sesuai Alkitab, ya, yang mengatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Lihat saja terhadap pembantu, pegawai, sesama, saudara, orang tua. Kalah dengan orang-orang non-Kristen. Rebutan warisan, bunuh-bunuhan, dan lain-lain, saudara. Bunuh karakter, kalau tidak bunuh nyawa, ya. Nah, itu kan kita dulu. Kalau kita disakiti, kita mesti membalas menyakiti, dan senang kalau lihat orang lain malu, dipermalukan. Orang-orang seperti ini tidak akan masuk surga, biar dia Kristen, aktivis, bahkan sekalipun dia pendeta. Ya, saudaraku sekalian, orang yang murah hati ini harus orang yang mengasihi orang lain karena keberadaannya, memiliki beban terhadap penderitaan orang lain, bukan karena berkewajiban berbelas kasihan, karena memang memiliki naluri belas kasihan. Dan kalau untuk orang percaya, ya tidak bisa tidak harus bertumbuh dalam kebenaran, dewasa, ya, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, sehingga memiliki kodrat berbelas kasihan dengan standar belas kasihan Tuhan. Orang-orang ini akan benar-benar menggenapi yang dikatakan Tuhan, seperti anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Jadi kalau seorang pelayan Tuhan merasa berat menerima gaji, bukan tidak boleh digaji, ya. Tentu pelayan Tuhan harus dicukupi dari pelayanan, tapi bukan karena uang itu dia melayani, ya. Jadi kalau orang seperti saya ini bisa diupahi, wah itu rusak, ya. Karena belas kasihan yang kita miliki terhadap orang lain itu tidak bisa dibayar oleh manusia. Bukan berapa jumlah uang yang kita berikan sebenarnya, tapi dari perasaan Allah yang mengalir. Maka firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu memiliki pikiran perasaan Kristus, supaya bejana jiwamu menjadi sarana perasaan Allah dicurahkan, dan hidupmu menjadi peraga atau alat Allah untuk menyentuh orang, lewat perkataanmu, lewat senyummu, lewat tindakanmu, lewat tenagamu, lewat uang dan hartamu. Dan tentu kalau kita memiliki kemurahan hati Allah, kita tidak akan kecewa ketika orang tidak berterima kasih atas kebaikan kita.
Ini kemurahan standar tinggi, saudara. Jadi bicara soal kodrat manusia jangan selalu memandang negatif ya. Ada orang yang memang suka memberi pertolongan dengan naluri kebaikannya. Dan rela mengorbankan apapun, dan itu faktanya juga ada. Orang yang rela mengorbankan apapun demi sesamanya. Dan mereka bisa masuk, dunia akan datang, bisa. Tapi kalau kita itu kodrat ilahi, belas kasihan Allah, di sini Allah dipuaskan. Allah mau menyentuh orang, menolong orang. Allah bisa suruh malaikat memberi sesuatu ke orang itu. Allah suruh malaikat menghibur orang itu. Tetapi ternyata Allah mau memakai utusan-utusannya, yaitu anak-anaknya. Dan ketika kita melampiaskan perasaan Allah, kita menerjemahkan perasaan Allah dalam hidup kita. Kalau sekarang saya suka menggunakan kata membunyikan perasaan Allah di dalam diri kita untuk orang lain, itu Tuhan dipuaskan. Nah, tapi sulit menemukan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang sudah tidak memiliki dirinya sendiri, saudara. Saya itu tidak ingin hidup seperti hari ini, itu tidak ingin, saudara. Saya bukan hanya lelah, sangat lelah. Tetapi keadaan saya memang sudah seperti hari ini dengan segala beban yang harus saya pikul, ya. Yang kelihatan orang maupun yang tidak kelihatan, yang tidak perlu saya ungkapkan kepada orang lain. Dan ternyata keadaan ini baru pelajaran juga. Artinya masih menjadi pelajaran buat saya untuk belajar menjadi anggur tercurah, roti terpecah, sehingga nanti akhirnya perasaan letih atau lelah itu kurang. Karena justru dalam keletihan-kelelahan di mana kita menderita untuk orang lain, di situ kita merasakan kebahagiaan. Nah, ini paradoks ya. Tapi itu bisa. Hanya tidak bisa dijelaskan kecuali Anda mengalami sendiri, saudara. Ya. Dari muda memang Tuhan sudah mengajar saya, saudaraku. Tidak perlu cerita di sini. Saya sudah diajar Tuhan. Panjang ceritanya. Jadi kalau Tuhan memberikan saya kepercayaan hari ini dengan banyak yang saya pikul, itu karena memang dari muda saya sudah belajar. Dengan uang transport 20.000 untuk beli lauk buat makan 1 bulan, beras disediakan, uang 20.000 ini habis untuk pelayanan, membantu anak-anak remaja yang punya kesulitan sekolah waktu saya masih muda, ya saudara. Dan banyak lagi, saudaraku. Bertahun-tahun saya menjadi kepala asrama. Saya sudah menjadi pengkhotbah di suatu gereja besar yang hari Minggu bisa khotbah banyak. Dalam seminggu bisa belasan kali. Tapi tidak satu rumah pun bisa sempat saya beli. Apa yang saya lakukan dengan penghasilan yang begitu besar? Ya nanti di surga kita baru melihat pembukuan kita, ya. Sampai saya keluar dari asrama itu tahun 2008-2009, ya, nggak punya apa-apa, rumah juga nggak punya. Itu kan benar-benar gila. Saya tidur dengan anak saya Stefani itu dari mereka lahir sampai Stephen SMA kelas 3, berempat. Padahal saya sudah menjadi pembicara utama di gereja besar. Nah, itu baru latihan rupanya. Nah, yang begitu juga bisa dilakukan orang di luar Kristen. Tapi batiniahnya itu masih batiniah yang kita warisi dari orang tua. Gen papa yang baik, suka menolong orang. Nah, sekarang kita mesti mengalami proses pendewasaan.
Sehingga kita mewarisi gennya Bapak. Kita di-cloning ya. Seperti Yesus. Jadi belas kasihan kita itu sebuah ungkapan perasaan Allah. Bejana jiwa kita ini menjadi bejana yang diisi oleh perasaan Tuhan. Jadi pada waktu kita melihat seorang yang membutuhkan pertolongan, kita melihat orang yang punya kesulitan, itu perasaan Allah yang diimpartasikan dan kita layak menerima impartasi itu. Ya, itu indah sekali. Nah, orang-orang begini nanti pulang ke surga diakui anak Allah. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Nah, Tuhan yang menitipkan itu. Kan kalau orang memberi itu karena memang dorongan baik hati, tapi Tuhan gak menitipkan. Bukan titipan. Engkau tidak terhormat. Engkau belum pantas terhormat, engkau belum pantas dihargai, dihormati untuk mendapat titipan. Engkau bisa punya murah hati, bisa, tapi engkau tidak mendapat kepercayaan titipan itu, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang berkata, Pak Eras bisa dibantu apa? Nggak ada. Saya terhina kalau sampai berkata ini loh, kecuali memang Tuhan gerakkan untuk ngomong, kalau nggak boleh. Dan berulang kali saya bertemu orang-orang kaya seperti itu. Saya merasa uang orang itu tidak layak untuk Tuhan. Jadi kalau Anda melihat orang kaya yang tidak membantu orang miskin, Anda jangan marah. Kenapa? Uang dia tidak layak. Jangan engkau melayakkan. Jangan kau membuat pantas uang orang itu, karena itu menjadi kejijikan bagi Tuhan. Akhirnya kita sendiri jadi menjijikan di mata Allah. Allah itu kuat dan sanggup. Jadi kalau Tuhan seakan-akan tidak membantu kita dalam pelayanan, kok berat ya Tuhan? Karena Tuhan mau memurnikan motivasi kita. Banyak aspek yang Tuhan mau didik kita melalui banyak kesulitan itu, saudara. Itu hasilnya luar biasa. Kalau saya misalnya punya uang 10 triliun, bukan tidak mungkin 10 triliunnya saya berikan untuk pelayanan, atau 9,5 triliun saya berikan. Besar sekali. Hebat nggak? Belum tentu. Karena itu mudah. Bagaimana kalau Anda punya uang misalnya 200 juta, 190 jutanya yang you berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu sakit. Nah, waktu sakit itu dia dilatih untuk bisa menderita seperti Yesus menderita. Jadi masalahnya bukan di uang, masalahnya di sikap hati kita. Yang akhirnya setiap kali kita menjadi anggur tercurah, roti terpecah, kita sendiri bahagia. Bisa loh begitu. Bisa, sampai kita itu senang. Kok seperti menyakiti diri sendiri? Enggak merasa menyakiti. Sebab semua yang kita miliki kan milik Tuhan. Kita enggak boleh merasa memberi. Kita hanya menyalurkan perasaan Allah. Makanya tidak boleh sembarangan. Artinya orang susah, ayo bantu. Belum tentu. Orang itu tidak patut dibantu, bisa.
Harus juga peka dengan kehendak Allah. Itu bedanya. Orang di luar Kristen itu bisa punya kemurahan hati yang luar biasa. Tetapi apakah itu komando dari Allah yang menciptakan langit dan bumi? Belum tentu, dan biasanya tidak. Namun demikian, kemurahan hati yang dia miliki itu berharga, saudaraku. Berharga. Makanya orang Kristen harus memiliki kemurahan hati setinggi-tingginya. Dia harus mengeksplorasi batiniahnya sampai memiliki kemurahan hati setinggi-tingginya. Baru berikutnya kepekaan. Harus buat apa? Kita bukan bertanggung jawab kepada manusia, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, saudaraku. Nah, ketika kita diberi Tuhan proyek, ya saudara, kita mulai melihat, oh ini titipan Tuhan. Nah, kalau sudah titipan begini, kita nggak merasa memberi dan tidak merasa berat, biar jantung kita berikan untuk pelayanan itu, saudara, dan tidak merasa memberi. Jadi kalau saudara sudah menjadi anggur tercurah roti terpecah, atau kata lain, kalimat lain, habis-habisan, Anda baru menengok ke atas. Kapan aku boleh pulang? Sebab sudah menunaikan tugas. Kalau ada seorang menghibahkan harta untuk gereja ini 10 triliun, itu jadi rusak saya. Karena belum mengecap penderitaan. Nanti kalau sudah lewat itu baru. Kan ini latihan tadi. Justru dalam keadaan terseok-seok itu kita menghayati penderitaan. Dan itu daya bentuknya, itu potensinya untuk merubah diri kita itu besar, saudara. Saya ulangi ya. Kalau saya punya uang 10 triliun itu terlalu berlebihan ya. Oke deh, saya punya uang 1 triliun ya misalnya. Itu kalau memberikan 900 juta gitu, atau miliar maksud saya, itu enggak berat. Masih ada 100 miliar. Jadi nggak rasa menderita kan? Merasa sombong malah gampang. Tapi kalau kita punya uang 200 juta, 190, 180 kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, nah itu baru rasa sakitnya. Baru rasa sakitnya, saudara. Nah sama dengan kalau kita punya tubuh selalu sehat, kita pelayanan sana sini sehat, itu kadang-kadang nggak rasa sakitnya, tapi kita capek, kita ngantuk, kurang tidur, tapi harus bangun pagi, rasa capeknya itu. Nah itu ada penderitaan. Nah itu bagus, ya, bukan lalu kita sembarangan kurang tidur ya, tapi harus mengalami hal begitu sampai kita feel, ya. Tidak ada jalan mudah ikut jejakmu. Nah itu namanya atmosfer Via Dolorosa. Kita tidak berjalan di Via Dolorosa seperti Tuhan Yesus, tapi kita punya Via Dolorosa kita hari ini. Kemurahan hati itu bisa terbentuk ketika kita menjadi anggur tercurah, roti terpecah, diperes, diremukkan. Kalau tidak ada peremukan ya enggak bisa. Apalagi kalau orang-orang ya punya lebih itu. Dia punya 1000, dia memberi 3 atau 4. Itu enggak ada remuknya sama sekali. Itu sih enggak usah kita hitung, dan kita enggak perlu mempersoalkan lah ya. Yang penting kitanya inilah ya bertobat ya. Jadi kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu akan pasti jalan, saudara. Ya. Dunia kita hari ini seperti yang dikatakan 2 Timotius 3, 1-5, salah satu cirinya itu egois. Orang mencintai dirinya sendiri. Jadi makin sedikit, makin tidak ada orang yang memiliki kemurahan hati. Ya. Tapi kita mau belajar ya, memiliki kemurahan hati seperti kemurahan hati Tuhan Yesus. Saya harus memberitahu satu hal. Sedikit sekali orang yang punya jiwa menjadi saluran perasaan Allah. Sedikit sekali. Rata-rata orang itu egois. Rata.
rata-rata orang itu egois. Makanya saudaraku, kita harus mengalami kelahiran baru. Yang saya sampaikan minggu-minggu belakangan ini, menjadi manusia baru. Erastus lama ditanggalkan, ya, Sandra yang lama ditanggalkan, ya, harus ada Erastus yang baru. Nah, ini baru punya kemurahan hati. Dan Bapak senang karena Bapak akan bermain di wilayah hati orang-orang seperti ini. Allah akan mengimpartasikan perasaannya kepada orang-orang ini, dan orang ini menerjemahkan, membunyikan perasaan Allah. Makanya kalau firman Tuhan mengatakan, sekalipun orang memberi seluruh hartanya tanpa kasih sia-sia. Loh, kok bisa? Ini konteksnya Kristen, saudaraku, ya. Ini kan untuk jemaat Korintus. Kok bisa ya? Bisa. Kasih itu pikiran perasaan Allah. Semua tindakan di luar pikiran perasaan Allah bukan kasih. Nah, selama ini yang dipahami orang, pokoknya nolong orang itu kasih. Oh, nanti dulu, itu standar di luar orang percaya. Kalau di dalam hidup orang percaya, itu tindakan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dalam hal ini cara berpikir Tuhan atau kecerdasan untuk mengerti pikiran perasaan Tuhan harus dikembangkan. Dan orang yang lahir baru, benar-benar lahir baru, itu memiliki perasaan itu. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Orang-orang yang merasa sudah tahu apa itu kelahiran baru secara penjelasan kalimat, lalu nggak ngerti saya bagaimana dia menerjemahkan ayat ini. Walaupun memberi harta tanpa kasih sia-sia. Kasih itu apa? Pikiran perasaan Allah. Siapa yang bisa melakukan? Ya orang yang memiliki kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Menjadi manusia baru. Apa itu menjadi manusia baru? Orang-orang yang benar-benar kodratnya diubah. Jadi kalau kita punya beban terhadap orang lain, itu beban dari Tuhan. Seorang berkata, saya punya beban untuk satu tempat A. Ya sih, boleh-boleh saja. Tapi pertanyaannya, Tuhan suruh nggak? Tuhan suruh nggak? Nah, di sini tentu bertahun-tahun saya sudah sering gagal. Pokoknya pekerjaan Tuhan saja didorong oleh naluri murah hati dari gen orang tua, saya lakukan itu. Wah, itu berat. Berat. Tapi dalam kebodohan dan kesalahan saya, Tuhan mendidik saya. Udah, enggak apa-apa, salah Eras. Sekarang ayo dengar suaraku. Jangan bertindak di luar komandoku. Oh, siap Tuhan. Finishing well ya di hari-hari terakhirmu. Dengar suaraku dan lakukan apa yang kuperintahkan, dan jangan lakukan apa yang tidak kuperintahkan. Nah, itu dia. Tapi prinsipnya ya tetap sama. Beban hati kita untuk orang yang menderita, untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi ketika kita melayani, dalam hal ini memberi dan menunjukkan kemurahan, itu kita tidak mewakili diri kita, mewakili Tuhan, menerjemahkan perasaan Tuhan, membunyikan perasaan Tuhan. Makanya kita seperti jalan berkabut. 10 meter di depan kita tidak kelihatan, saudaraku. Tuhan izinkan, ora opo-opo, jalan terus ras, selama masih bersama dengan Tuhan. Tapi intinya saudara, sekarang ini beban kita yang sering membuat terus terang saya berduka dalam. Banyak orang tidak sadar bahwa pengadilan Tuhan itu mengerikan. Di hadapan pengadilan Tuhan itu mengerikan. Makanya kita harus tiarap itu bebenah. Mungkin ada dendam, benci terhadap orang yang pernah melukai kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lepaskan berkat doa pengampunan.
Buka mata melihat penderitaan orang lain. Dan memang jangan cari-cari masalah. Artinya kalau Tuhan tidak suruh jangan lakukan. Jangan bikin proyek di luar kehendak Tuhan. Nanti kamu bekerja, berbuat kebaikan atau melakukan sesuatu yang dibungkus dengan pelayanan itu mewakili dirimu sendiri. Pasti nanti ada motif-motif pribadi. Nah sekarang kita mau membuka diri terhadap kehendak Tuhan, lalu kita mau melakukan kehendak Tuhan, ya. Amin.